HBB Radio. Scary Tiny. Dia yang mengikutiku, dia juga yang membuatku bunuh diri. Aku ingin bercerita sedikit tentang pengalamanku, di mana aku melihat sepasang suami istri yang belum memiliki anak. Sebut saja namanya Arman dan Dila. Di mana kelihatannya mereka memang berencana untuk liburan menghilangkan rasa penat, dan mereka melakukan perjalanan dari kota ke salah satu desa, lebih tepatnya dusun yang ada di lokasi pariwisata. Sampai di dekat tanggal ketika mereka akan berencana pergi, ternyata Dila tidak bisa pergi bersama Arman di hari yang sudah dijadwalkan. Dikarenakan Dila ada kerjaan mendadak. Karena dirasa sangat disayangkan, karena sudah memesan villa yang jauh-jauh hari, akhirnya Arman pergi terlebih dahulu ke villa yang sudah ada di dusun tersebut. Sedangkan Dila akan menyusul setelah pekerjaannya selesai. Setelah sampai di sana, Arman sendiri sangat menikmati kesejukan alam sambil mendengarkan musik. Sampai tiba saatnya dia ingin berendam. Dia mencoba melihat seisi villa yang bisa dibilang cukup bagus dengan desain yang sangat sederhana, di mana desain tersebut mengingatkan kita tentang perkampungan. Ketika Arman masuk ke daerah kolam villa tersebut, sedikit bulu kuduk Arman mulai merinding secara tiba-tiba. Tapi itu diabaikan oleh Arman. Arman mencoba melihat sekeliling area kolam. Terdapat banyak sarang laba-laba di tembok, di plafon, dan di area kolam. Dia pun tetap memutuskan untuk berendam di air belerang itu sambil menikmati kesejukan serta menghisap rokok. Namun ketika dia menikmati kesejukan tersebut, dia melihat ada satu sosok wanita yang muncul dengan paras yang cantik rupawan, yang membuat semua laki-laki terpikat olehnya, termasuk Arman. Karena Arman jenuh menunggu sang istri yang masih sibuk dengan pekerjaannya, Arman pun memutuskan untuk mendekati wanita tersebut. Dalam pikiran Arman, mungkin dia adalah kembang desa sini. Mereka pun memutuskan untuk berkenalan dan berendam bersama. Saling memadukan kasih di antara mereka untuk mengeluarkan hasrat mereka masing-masing. Arman berpikir, wanita ini sangat luar biasa. Selain wajahnya yang cantik, menarik, ternyata dia sangatlah jago, lebih jago dari Dila. Setelah beberapa hari, mereka sering melakukan hal tersebut, saling memadukan kasih. Tibalah Dila sang istri datang ke villa menyusul sang suaminya. Dari situ, Arman berpikir bahwa dia sedikit kehilangan sesuatu. Sang istri mencoba untuk memperhatikan gerak-gerik dari suami yang mulai aneh, tidak seperti biasanya. Namun, Dila mencoba untuk mengabaikannya. Malam pun tiba, ketika Dila dan Arman berada dalam satu kamar. Ketika Dila menginginkan sesuatu dari Arman, tiba-tiba Arman melihat sosok wanita cantik
cantik yang ia lihat tadi pagi di pojok kamar sambil menatap ke arah dia dan Dila. Namun Dila tidak bisa melihat wanita tersebut. Dan yang bisa melihat adalah Arman, suaminya. Wanita tersebut melihat dengan tatapan yang tidak suka terhadap Arman dan Dila. Terlebih ketika mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Wanita tersebut hilang begitu saja. Ketika suami dan istri ini tertidur, Arman tiba-tiba terbangun, seperti ada yang memanggilnya. Arman, 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 sayangku. Arman pun menoleh mencari sumber suara. Sembari melihat istrinya yang tertidur pulas, Arman pun mencoba keluar, tetap mencari sumber suara tersebut. Ketika dia keluar dari villa, dia bertemu dengan wanita cantik tersebut. Dan akhirnya, mereka berdua pun melakukan hubungan untuk memadu kasih. Setelah beberapa hari di villa, akhirnya Arman dan Dila memutuskan untuk kembali pulang. Dan ternyata Dila mendapati wanita cantik tersebut sedang sendirian. Wanita tersebut sedang tidak memiliki pekerjaan. Dia bingung mau kemana, karena dia tidak mau berada di desa tersebut. Dia takut akan dijodohkan. Akhirnya, wanita itu pun mengikuti Arman dan istrinya. Arman tidak berkutik selama di perjalanan karena dia takut akan hubungan antara dia dan wanita tersebut terbongkar. Jarak beberapa hari, teror pun mulai terjadi. Ketika wanita tersebut bekerja, dia tidak suka melihat Dila yang seakan-akan menjadi ratu di rumahnya. Mulailah gangguan-gangguan itu ada. Pada malam hari, ketika Dila bersama sang suami tertidur pulas, Dila tiba-tiba terbangun karena mendengarkan suara alunan piano dari lantai 1. Dia pun terbangun dan mencoba berjalan keluar kamar dengan berhati-hati. Sambil menuruni anak tangga, mendekati ke arah alunan piano tersebut. Dia pun melihat perempuan bermain piano. Karena lampu rumah sengaja dipadamkan, ketika dia mencoba untuk menyalakan lampu, dan tidak ada siapa-siapa. Sosok perempuan yang awalnya dia lihat duduk di situ pun tidak ada. Dia pun berlari naik ke atas menaiki anak tangga sambil memanggil-manggil suaminya. Mas Arman, Mas Arman. Ketika dia membuka pintu kamarnya, dia pun terkejut. Astagfirullah. Mas Arman, aku kira siapa? Dila pun ketakutan sambil memeluk suaminya. Arman mencoba menenangkan Dila yang ketakutan dan mencoba mengajaknya tidur kembali. Tepat pukul 3 pagi, Dila terbangun, mencoba untuk mandi lebih awal agar bisa memasak bekal untuk sang suami. Dan tak lupa juga, dia ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Ketika dia menaruh pasta gigi dan mencoba untuk menggosokkan ke giginya, awalnya busa tersebut putih. Namun lama-kelamaan berubah menjadi warna merah dan bau anyir. Dia sambil melihat kaca yang ada di depannya. Dia terkejut. Dia segera meludah mengeluarkan busa tersebut dan benar saja berwarna merah. Dia pun
mencoba menyalakan air di wastafel dan berkumur. Awalnya air tersebut berwarna putih, lalu berubah menjadi merah. Dia pun langsung melihat kaca dan spontan Dila teriak ketakutan melihat wanita desa tersebut ada di belakang sembari ingin menyekik Dila dari belakang. Arman pun membuka pintu kamar mandi dan menggendong sang istri yang sudah lemas ke kasur. Setelah sadar, Dila bercerita bahwa dia melihat pasta gigi, air berwarna merah, dan dia terkejut ketika melihat ada wanita cantik yang ingin ikut bersama mereka itu berubah menjadi wanita yang menyeramkan dan ingin membunuhnya. Namun Arman tidak percaya, dan Arman pun tidak melihat apa-apa. Dia mencoba menenangkan istrinya hingga istrinya tertidur. Dan Arman pun memutuskan untuk kerja karena ada rapat di kantornya. Selang beberapa lama, Dila terbangun, mencoba mencari Arman. Namun, dia tidak melihat suaminya tersebut, melainkan yang dia lihat adalah sosok wanita desa tersebut di ujung kasurnya, sembari menatap dengan tatapan tajam dan muka yang menyeramkan. Dan wanita tersebut berkata, Jauhi Arman. Arman hanya milikku, bukan milikmu. Arman sudah terikat denganku. Dila pun sontak ketakutan. Dia lari ke arah pintu kamarnya, namun pintu pun tertutup. Dila masih ketakutan, dan wanita tersebut pun ketawa. Dila mencoba untuk keluar dari kamarnya dan berhasil. Dia pun segera turun ke tangga, keluar dari rumahnya lewat pintu depan dan Mau kemana, Neng? Mau kemana? Dila terkejut. Ada wanita tersebut di depan pintu rumahnya dengan wajah yang menyeramkan. Dila pun mencoba berlari lagi ke arah pintu belakang dan Kamu tidak bisa kemana-mana. Dila sangat ketakutan. Dia histeris. Dia mencoba menghubungi Arman untuk meminta bantuan. Namun ponsel yang dia pegang tiba-tiba terlempar begitu saja dan pecah. Dia pun sangat ketakutan sampai tiba. Dila, sayang, kamu di mana? Mas pulang. Arman mencoba mencari Dila, tidak ketemu. Namun ketika dia mendengar isakan tangis, dia melihat Dila menangis di pojokan dekat piano. Arman pun menenangkan Dila, dan Dila pun menceritakan apa yang terjadi pada dia. Namun Arman tidak percaya. Arman menganggap bahwa istrinya itu berhalusinasi. Keesokan harinya, Dila ingin keluar untuk kerja, dan Arman pun sudah berangkat lebih dulu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, dia terkejut. Ada wanita tersebut duduk di kursi belakang mobilnya, sambil tangannya mengarah ke leher Dila. Mati kamu, mati. Dila pun berteriak sekencang-kencangnya. Dia pun keluar dari mobil dan berlari tidak tahu ke arahnya kemana. Dila pun beneran lelah dengan teror yang dialaminya setelah mereka pulang dari villa tersebut. Dan Dila pun untuk memutuskan membuat surat kepada sang suami bahwa dia tidak sanggup lagi. Dila akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di pohon yang ada di taman rumah mereka. Ketika suaminya pulang, Arman masuk ke dalam kamarnya mencari Dila. Namun, dia tidak mendapatkan istrinya. Dan yang dia dapatkan adalah
secarik surat di mana permohonan maaf dan cerita tentang teror yang dialami oleh sang istri. Arman pun mulai panik dan dia segera mencari keberadaan Dila. Namun, dia terkejut ketika melihat tubuh Dila sudah tergantung di pohon dengan tali yang mengikat di lehernya. Dia gantung diri. Arman pun menyesal, menangis karena dia tidak pernah percaya dengan ucapan sang istri. Arman pun menurunkan tubuh istrinya sambil memeluk. Namun tiba-tiba dia melihat wanita cantik tersebut dari balik pohon, dan wanita tersebut berkata, Mulai sekarang